Salam sejahtera, puji bagi Tuhan. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-29. Celakalah Ariel kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Aku akan menyesahkan Ariel sehingga orang mengerah dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri, dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawan akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam dan melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam, dan guntur gempa dan suara hebat, dan puting beliung dan badai, dan dalamnya lah api yang aman habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel dan semua orang yang memerangi dia akan kubu pertahanannya, dan orang-orang yang menyesahkan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Sion. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadi mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah memejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semua, yaitu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif yang bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita, dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk?
sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan Dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang menentukan, Ia tidak tahu apa-apa. Bukankah hanya sedikit waktu bagi Libanon akan berubah menjadi kebun-kebun buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kelemahan dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat, orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja mengatakan seorang berdoa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat, sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus, Allah Yakub, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-9. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidak mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari seperti pemitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta dan melakukan kesalahan, dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hati mereka merancang pandangan terhadapnya. Masakah aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakah aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan merintilah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput.
gurun sebab semua sudah tandus, sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semua telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian seperti serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti pandangan padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengar suaraku dan tidak mengikuti, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan meratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap terhadap kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasakah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berbantaran seperti pupuk ladang, seperti berkas gandum di belakang orang yang menuai. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit, katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tapi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat di hatinya. Dan kita renungkan di 1 Samuel pasal yang ke-8. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel.
Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel dan Rana dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu menyesahkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tetapi seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang minta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakan pada keretanya, pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladang dan mengerjakan penuai baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan dan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambil yang paling baik dan akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Dan gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikan kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10. Kamu sendiri akan menjadi budakmu. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Karena kemudian perkataan Samuel kepada orang-orang itu, Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Amin. Dan kita juga baca di Perjanjian Baru di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24.
5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap Tertulus, mulai mendakwa dia, katanya, "Feliks yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu maka sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa ini. Semua itu senantiasa di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku meminta supaya engkau mendengarkan kami sebentar. Dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia hendak menghakimi menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepada pasukan Lisias datanglah mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduh kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain kota, dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan. Sementara aku melakukan semua itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan, merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku.
Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama, atau mungkin karena satu-satu perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati. Aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia memberikan Paulus tetap di penjara. Syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini kita semakin mengerti arti daripada kebangkitan, arti daripada penyelamatan yang telah kita terima, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang memberikan kepada kita kebangkitan dan memberikan kepada kita semua penyelamatan. Oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa meninggikan namanya dan memuliakan nama Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Amin.